Dor, hai guys, dengan datangnya 4 Menteri Kabinet Pak Jokowi kemarin ke sidang MK, menandakan sidang MK sengketa Pilpres 2024 akan segera berakhir. Kita sebentar lagi akan mengetahui hasil dari sengketa Pilpres 2024 ini, karena sebelumnya baik dari pemohon 1 dan pemohon 2 sudah mengajukan saksi dan saksi ahli. Pihak terkait yaitu kubu 02 sudah menghadirkan saksi dan saksi ahli juga. Dan Bawaslu serta KPU juga sudah mendatangkan saksi ahli. Jadi kita sekarang tinggal menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi ya. Di sini gue akan memprediksi hasil yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelumnya kita flashback dulu ya untuk mengetahui apa aja tuntutan-tuntutan dari kubu 01 sebagai pemohon 1 dan kubu 03 sebagai pemohon 2. Yuk kita flashback dulu. Dari kubu 01 berikut ini adalah daftar petitum atau tuntutan yang dilayangkan ya kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi gua akan menjelaskan secara singkat aja, nggak semuanya, tapi gua akan lampirin yang resminya ya. Yang pertama adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Lalu yang kedua, membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Lalu yang ketiga, mendiskualifikasi pasangan calon presiden nomor urut 2 ya, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Lalu yang keempat, membatalkan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan nomor urut 2. Lalu yang kelima, memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden tanpa mengikutsertakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Lalu yang keenam, memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Yang ketujuh, memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara serta tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang. Yang kedelapan, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional. Dan yang kesembilan, memerintahkan kepada TNI beserta jajarannya untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya. Kubu 01 juga memiliki tuntutan alternatif, yaitu perbedaan nomor 3 dan nomor 5 dari tuntutan yang tadi udah gue bacain sebelumnya. Yaitu nomor 3 nih ya, mendiskualifikasi hanya Gibran saja. Jadi Pak Prabowo nggak didiskualifikasi. Lalu nomor 5, memerintahkan Pak Prabowo untuk mencari wakil lain dan mengadakan pemilihan presiden ulang ya, atau pemilu ulang hanya 01 versus 02 karena 01 menganggap ini adalah putaran kedua, jadi 03 nggak masuk ke putaran kedua. Oke, setelah melihat petitum atau tuntutan yang diajukan oleh pemohon 01, sekarang kita akan melihat dalil dan bukti yang mereka serahkan ke MK ya. Dalil dan bukti ini terangkum di dalam 112 halaman permohonan yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Di sini kita nggak akan melihat atau membedah satu persatu ya, tapi gue akan meringkas. Kalau misalnya kalian pengen melihat secara utuh dalil atau pembuktian mereka, silahkan kalian cek di website Mahkamah Konstitusi. Atau nanti gue akan memberikan link di deskripsi gue ya tentang permohonan dari kubu 01 ini secara rinci. Kalian bisa download aja atau bisa klik aja dan buka, karena link ini berbentuk PDF. Nanti kalian bisa membuka dari halaman 1 sampai 112. Terdapat 2 poin utama pada dalil pemohon 01. Yang pertama adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil, di mana di dalamnya terdapat 9 poin. Gue akan menjelaskan masing-masing poin secara singkat. Di sini juga ada bukti-bukti yang diserahkan oleh pihak pemohon 01 ya. Seperti yang tadi udah gue bilang, kalau misalnya kalian mau lihat fullnya, nanti gue taruh di link deskripsi. Oke, kita masuk ke poin pertama ya.
Termohon dalam hal ini KPU sengaja menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Padahal saat itu KPU belum mengubah PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Poin kedua adalah lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan. Dalam hal ini yang disorot adalah Presiden Jokowi melanggar ketentuan pasal 22 ayat 3 junto pasal 118 Undang-Undang Pemilu pada saat memilih anggota tim seleksi KPU dan Bawaslu, yaitu anggota tim seleksi yang dibentuk untuk memilih komisioner KPU dan para anggota Bawaslu. Poin ketiga adalah nepotisme pasangan calon nomor urut 2 menggunakan lembaga kepresidenan. Yang disorot dalam hal ini adalah usulan Jokowi 3 periode. Karena usulan itu gagal, maka Jokowi dianggap menunjuk pengganti, yaitu Gibran. Poin keempat adalah pengangkatan PJ kepala daerah atau penjabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan. Poin kelima adalah penjabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya. Di sini diberikan contoh, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan instruksi kepada PJ-PJ kepala daerah untuk memenangkan kubu 02. Poin keenam adalah keterlibatan aparat negara. Dalam hal ini yang disorot adalah Badan Intelijen Negara atau BIN dan para menteri kabinet Jokowi. Poin ketujuh adalah pengerahan kepala desa. Dalam hal ini yang disorot adalah pertemuan di acara APDESI atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Poin ke-8 adalah undangan Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Partai Koalisi di Istana. Hal ini dianggap sebagai bentuk presiden yang cawe-cawe. Lalu nomor 9, intervensi ke Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu Ketua MK adalah adik ipar Jokowi. Jadi hal itu yang disoroti oleh kubu pemohon 01. Poin ke-10 adalah penyalahgunaan bansos dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan nomor urut 2. Poin ke-11, kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis, yaitu kenaikan tunjangan Bawaslu pada tanggal 12 Februari 2024, tepat 2 hari sebelum pemilu dilakukan. Lalu dalil kedua yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran prosedur pemilu yang mencakup 8 poin. Poin pertama adalah adanya dugaan manipulasi DPT atau daftar pemilih tetap. Poin kedua adalah adanya surat suara yang sudah tercoblos pada pasangan nomor urut 02. Lalu poin ketiga adalah adanya pengurangan suara pemohon, dalam hal ini kubu 01. Lalu yang keempat, adanya politik uang atau money politik. Lalu yang kelima, adanya dugaan orang yang mencoblos lebih dari sekali. Lalu yang keenam, didapati adanya TPS yang janggal. Dan yang ketujuh, adanya anak-anak yang ikut mencoblos. Yang kedelapan adalah adanya kecurangan termohon, yaitu KPU, yang dilakukan melalui sistem IT dan Sirekap. Oke, sekarang kita akan melihat petitum atau tuntutan dari pemohon 2. Nanti kita juga akan melihat dalil hukum yang mereka berikan ke MK ya, beserta bukti-buktinya. Tapi sama seperti pemohon 1 tadi, gua hanya akan merekap dalil dan tuntutan kubu pemohon 2 ini secara singkat ya. Kalau kalian mau lihat versi fullnya, nanti gua taruh di link deskripsi. Oke, langsung kita lihat petitum atau tuntutan dari pemohon 2. Berikut ini adalah daftar petitum atau tuntutan dari pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD atau pemohon 2 ya. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang hasil penetapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau tingkat 1, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau tingkat 2. Yang ketiga, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang keempat, memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang hanya untuk paslon 1 dan paslon 03, yaitu Pak Anies dan Pak Muhaimin, lalu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Yang nomor 5 adalah memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini. Selanjutnya kita akan melihat dalil hukum dari pemohon 02 atau kubu Ganjar Mahfud ya.
yaitu pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam sekali putaran. Pada dalil ini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas ya. Yang pertama, Presiden Jokowi dituduh ingin memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode. Namun karena hal itu gagal, maka beliau memajukan anaknya sebagai calon wakil presiden. Poin kedua adalah Presiden menggerakkan adik iparnya, Anwar Usman, Ketua MK, untuk memengaruhi proses persidangan dan musyawarah para hakim dalam mengambil keputusan nomor 90 tahun 2023 yang memperbolehkan usia calon wakil presiden 35 tahun. Poin ketiga adalah belum diubahnya PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum soal batas usia pendaftaran cawapres. Saat Gibran mendaftar, PKPU belum diubah dan masih mengikuti peraturan yang lama, yaitu batas usia pendaftaran adalah 40 tahun. Poin keempat adalah diobrak-abriknya APBN untuk bantuan sosial. Presiden bahkan membagikan sendiri bersama para menteri dan Kapolri bantuan itu. Lalu yang selanjutnya adalah bansos yang digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kepala desa. Poin keenam adalah memanfaatkan penjabat atau PJ di daerah. Jika mereka menolak memenangkan kubu 02, maka pengusutan pidana akan dilakukan kepada PJ yang bersangkutan. Kita beranjak ke dalil selanjutnya, yaitu MK seyogyanya memeriksa pelanggaran TSM yang dilakukan untuk memenangkan kubu 02. Mereka atau pemohon 02 beranggapan bahwa dengan adanya kekosongan hukum dalam UU Pemilu, MK bisa masuk ke dalam ranah itu. Dan berikut ini adalah beberapa poin yang dikemukakan oleh pemohon 02 untuk mendukung dalilnya itu. Yang pertama adalah KPU seharusnya menolak pendaftaran Gibran, karena pada saat Gibran mendaftar, PKPU belum diubah dan PKPU yang lama masih berlaku, yaitu PKPU nomor 19 tahun 2023 yang mensyaratkan batas minimal usia calon wakil presiden adalah 40 tahun. Dan poin selanjutnya adalah DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berupaya melindungi ketua KPU karena dalam tanda petik hanya memberikan sanksi tertulis, bukan saksi pemberhentian atau pemecatan. Poin selanjutnya adalah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilaporkan kepadanya. Lalu yang selanjutnya adalah nepotisme yang dilakukan Jokowi telah dilakukan jauh sebelum Pilpres, sehingga Pilpres dianggap hanya formalitas belaka. Poin selanjutnya yaitu nepotisme yang dilakukan guna mempersiapkan jaringan untuk mengatur jalannya Pilpres 2024, yaitu mempersiapkan Bobi Nasution menjadi wali kota, pengangkatan Kaisang sebagai ketua umum PSI, dan mempersiapkan penjabat kepala daerah untuk memenangkan kubu 02. Poin selanjutnya adalah percepatan pencairan bantuan sosial El Nino yang dilakukan pada Februari 2024 dan bantuan sosial lainnya sebelum Pilpres berlangsung. Lalu poin selanjutnya adalah penyebaran bansos selama periode Pilpres yang didominasi di wilayah Jawa Tengah, yaitu 10 kali penyebaran dan diserahkan sendiri oleh Presiden. Poin selanjutnya adalah pernyataan sikap dari Civitas Akademika yang memprotes kejadian tentang demokrasi di Indonesia ya. Dan mereka pemohon 02 ini juga memberikan lampiran peta penyebaran protes yang dilakukan Civitas Akademika dan disebutkan nama-nama universitasnya. Dan selanjutnya adalah pernyataan sikap para pemuka agama yang juga memprotes demokrasi di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah Sirekap yang dianggap menguntungkan pasangan calon presiden nomor urut 2. Oke, sebelum kita masuk ke pertimbangan hakim dan ke prediksi putusan, gue akan kilas balik sejenak tentang putusan sengketa Pilpres 2014 dan 2019 ya. Dimana pada tahun 2014, putusan dari Mahkamah Konstitusi hanya sebanyak 40 halaman. Beda dengan 2019 yang mempunyai 1944 halaman. Hal ini disebabkan karena pihak termohon pada sengketa Pilpres 2019 adalah dua pihak, yaitu pihak KPU sebagai penyelenggara dan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Dan gue memprediksi putusan MK tahun 2024 ini juga akan lebih dari 1000 halaman. Karena kali ini bukan termohon yang ada dua, tapi pemohonnya yang ada dua.
Dan hal itu pasti akan membutuhkan banyak penjelasan ya dari dalil-dalil yang diberikan oleh para pemohon ini, yang membuat putusan MK tahun 2024 ini akan panjang. Oke, langsung kita masuk ke pertimbangan hukumnya dulu ya. Terus habis itu baru ke prediksi putusan MK-nya. Langsung kita masuk ke dalil pemohon 1 dan pemohon 2 yang sebenarnya sama ya, yaitu termohon atau KPU menerima pendaftaran Gibran secara tidak sah dan melanggar hukum karena tidak mengubah PKPU, sehingga PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang batas usia 40 tahun seharusnya masih berlaku. Lalu pihak KPU selaku termohon beralasan keputusan MK nomor 90 tahun 2023 sudah berlaku final dan mengikat, berlaku sejak Pilpres 2024 ini, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum seperti yang dituduhkan oleh pemohon 1 dan pemohon 2. Selain itu juga telah dilakukan upaya hukum lainnya, yaitu judicial review terhadap putusan nomor 90 tahun 2023 ini, namun ditolak juga oleh MK. Jadi menurut gua MK akan berpendapat langkah termohon tidak menyalahi undang-undang karena putusan MK nomor 90 tahun 2023 ini bersifat final dan mengikat. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak setuju atau keberatan, silahkan melakukan judicial review lagi ke MK. Dan baru akan berlaku nanti pada Pilpres 2029 jika MK menerima judicial review tersebut ya. Selanjutnya masih dengan isi dalil yang hampir mirip ya antara pemohon 1 dan pemohon 2, yaitu pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan. Lalu penjabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya untuk memenangkan kubu 02. Lalu keterlibatan aparat negara, dalam hal ini BIN dan para menteri, dan pengerahan kepala desa. Menanggapi dalil-dalil tersebut, gua memprediksi Mahkamah akan berkata bahwa dalil yang didalilkan pemohon merupakan kewenangan Bawaslu. Dan Mahkamah juga mengerti bahwa mungkin para pemohon sudah melaporkan ke Bawaslu, tapi hasilnya tidak seperti yang diinginkan oleh pemohon. Jadi Mahkamah juga akan menyarankan bahwa para pihak yang tidak menerima putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Mahkamah juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang oleh pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara. Jadi dengan uraian di atas, menurut gua Mahkamah akan mengatakan bahwa dalil yang didalilkan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Lalu dalil selanjutnya adalah dalil tentang bansos ya. Pemohon 01 menyebutkan penyalahgunaan bansos dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan nomor 2. Lalu pemohon 2 berkata percepatan pencairan bansos El Nino pada Februari 2024 dan bantuan sosial lainnya sebelum Pilpres berlangsung. Lalu penyebaran bansos selama periode Pilpres yang didominasi di Jawa Tengah, 10 kali penyebaran dan diserahkan sendiri oleh Presiden. Dalam pertimbangan hukumnya, gua memprediksi Mahkamah akan melampirkan tanggapan dari Bawaslu, yaitu yang pertama, laporan penyalahgunaan bantuan beras sudah dilaporkan sebelumnya ke Bawaslu, namun tidak memenuhi syarat formil dan material. Lalu yang kedua, laporan yang berkenaan dengan Presiden Jokowi diduga melanggar asas netralitas saat kunjungan kerja di Serang, Banten, dengan adanya spanduk bergambarkan paslon nomor urut 2 yang statusnya tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Lalu yang ketiga, laporan berkenaan dengan Presiden Jokowi diduga melanggar asas netralitas saat kunjungan kerja di Serang, Banten. Jokowi membagi-bagi bansos dengan adanya gambar spanduk 02. Lalu statusnya tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Dengan adanya uraian di atas, gue memprediksi pertimbangan hukum Mahkamah adalah sebagai berikut ya. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara pemohon ataupun pihak terkait. Pertimbangan selanjutnya, Mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon itu adalah ranah Bawaslu. Dalam hal ini, para pihak yang tidak menerima putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum ke PT UN. Lalu setelah mendalami para pemberi keterangan seperti para menteri, Mahkamah berpendapat Presiden hanya menjalankan perintah undang-undang dalam hal memberikan perlindungan sosial terhadap rakyat yang berhak menerimanya, sehingga dalil pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. Oke, selanjutnya kita akan membahas dalil tentang pelanggaran prosedur pemilu.
Yang pertama adalah surat suara yang tercoblos pada pasangan nomor urut 2. Pemohon mendalilkan terdapat 2 surat suara yang diselundupkan di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, di mana keduanya telah tercoblos pasangan nomor urut 2. KPU yang meng-cross check bersama saksi di persidangan tidak menemukan kesalahan baik surat suara sisa, surat suara sah, dan surat suara tidak sah, jumlahnya pas. Bahwa terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dalil berikutnya adalah anak-anak ikut mencoblos. Bahwa terhadap dalil tersebut, termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar karena tidak dijelaskan secara rinci berapa surat suara yang tercoblos dan apa hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Mahkamah berpendapat peristiwa yang didalilkan pemohon tidak didukung bukti yang valid. Dengan demikian, dalil pemohon aku haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dalil selanjutnya yang didalilkan oleh pemohon 1 dan 2 adalah sirekap yang dianggap menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Bahwa sirekap bisa saja membuat kesalahan karena sifatnya yang langsung melakukan scan secara otomatis, sehingga bisa terjadi kesalahan dalam pembacaan data. Begitu kira-kira argumentasi dari termohon atau KPU. KPU juga menyatakan bahwa sirekap tidak dijadikan dasar dalam perhitungan hasil suara yang sah dan hanya menjadi alat bantu untuk tujuan publikasi kepada masyarakat. Jadi prediksi gua, Mahkamah akan berpendapat bahwa terlepas benar atau tidaknya argumentasi pemohon, hal tersebut tidak serta-merta berpengaruh terhadap hasil akhir dari perhitungan resmi KPU. Karena yang menjadi sumber resmi perhitungan adalah proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang secara manual, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Dan pada setiap rekapitulasi tersebut terdapat saksi baik dari partai politik maupun saksi dari pasangan calon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalil selanjutnya adalah pernyataan sikap dari Civitas Akademika dan pernyataan sikap para pemuka agama. Gue memprediksi bahwa MK akan berpendapat itu bukan ranah dari Mahkamah untuk mengadili soal etika. Jadi dalil dari pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oke, sekarang kita akan masuk ke amar putusan. Gue nggak bisa memprediksi terlalu banyak pertimbangan hukum dari dalil-dalil yang diberikan oleh pemohon 1 atau pemohon 2 ya, karena terlalu banyak. Jadi gue memprediksi segitu aja. Kita masuk ke amar putusan sekarang. Mengadili dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Oke, jadi kira-kira gitu hasil prediksi gua. Buat pendukung kubu 01 sama 03, jangan marah-marah dulu ya. Kita harus lihat hasil akhir yang diputuskan oleh MK nanti. Dan gue juga mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gue juga minta maaf kalau ada salah-salah kata di video ini dan di video-video gue sebelumnya ya. Oke guys, terima kasih kalian udah nyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.